Hujan deras mengguyur kota Jakarta saat Andi dan Dini masih berada di dalam kelas. Mereka adalah dua dari segelintir siswa yang harus tinggal larut malam karena mengikuti bimbingan belajar tambahan untuk ujian. Jam sudah menunjukkan jam 18:30 menit. Ruangan kelas mereka di lantai 2 terasa dingin dan sunyi. Satpam sekolah, Pak Budi, sudah berkeliling menyalakan beberapa lampu koridor. Tetapi sebagian besar gedung sekolah, SMA Harapan Jaya, diselimuti kegelapan. Capek banget, Din, keluh Andi sambil membereskan bukunya. Kenapa Bu Siti harus kasih PR fisika sebanyak ini? Dini, yang sedang memasukkan pensilnya ke dalam kotak, mengangkat bahu. Demi masa depan, Endik, ayo cepat, aku lapar. Kita lewat koridor utama saja, ya. Koridor menuju ruang guru di sana, lampunya mati total. Mereka berdua berjalan keluar kelas. Koridor lantai 2 terasa mencekam. Bayangan mereka memanjang dan menari-nari di dinding kusam karena pantulan lampu neon yang berkedip-kedip di ujung lorong. Saat mereka melewati barisan loker tua, Dini tiba-tiba berhenti. Andi, kamu dengar sesuatu? Bisik Dini. Matanya tertuju pada barisan loker. Andi ikut berhenti dan menajamkan pendengarannya. Hanya ada suara hujan yang menghantam jendela dan deru AC yang sudah tua. Nggak ada apa-apa, Din. Cuma suara hujan, jawab Andi. Mencoba terdengar santai, padahal tengkuknya sudah mulai merinding. Bukan, Endik. Itu seperti suara tangisan pelan, ujar Dini. Melangkah pelan, mendekati loker-loker yang terbuat dari besi usang berwarna hijau pudar. Suara itu memang ada, sangat samar, seperti suara isakan yang ditahan. Suara itu berasal dari barisan loker di sebelah kanan. Mereka berdua berjalan perlahan, mencari sumber suara. Dini menunjuk dengan jarinya yang gemetar ke sebuah loker yang catnya paling terkelupas. Loker nomor 203, bisik Dini. Saat Dini hendak menyentuh pegangan loker, suara tangisan itu tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi isakan pelan, melainkan rintihan panjang yang terdengar sangat menyakitkan. Seolah ada seseorang yang tercekik di dalamnya. Siapa di dalam? Teriak Andi. Suaranya sedikit bergetar. Dia mencoba membuka loker itu, tetapi terkunci rapat. Mungkin ada siswa iseng yang dikunci temannya, kata Dini. Berusaha berpikir logis, tetapi wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, dari celah-celah kecil di pintu loker nomor 203, mulai mengalir cairan hitam kental, baunya seperti lumpur yang membusuk dan karat. Cairan itu menetes ke lantai keramik dan membentuk genangan kecil. Andi dan Dini mundur 2 langkah serempak. Lalu terdengar bunyi 2K keras dari dalam loker, seolah-olah ada sesuatu yang menabrak pintu besi dari dalam. Pintu loker itu melengkung sedikit di bagian tengah. Kita harus panggil Pak Budi, seru Andi panik, menarik tangan Dini. Tepat saat mereka berbalik untuk lari, sebuah suara berat dan serak berbisik tepat di belakang telinga mereka. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah bernapas di leher mereka. Jangan lari. Mereka tidak berani menoleh. Jantung mereka berdebar kencang. Andi bisa merasakan seluruh tubuhnya kaku. Aku kedinginan. Buka lokernya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti berada di antara mereka berdua. Keduanya merasakan hembusan udara dingin yang tiba-tiba. Lari, Din, teriak Andi. Dan ia langsung menarik tangan Dini sekuat tenaga. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Melintasi koridor gelap, menuruni tangga secepat kilat. Saat mereka mencapai gerbang depan, Pak Budi, satpam sekolah, melihat mereka dengan heran. Loh, Andi, Dini, kalian kenapa lari-lari begitu? Wajah kalian pucat sekali, tanya Pak Budi. Andi terengah-engah, mencoba mengatur napas. Pak, di loker lantai 2, nomor 203, ada yang terkunci di dalam, ada yang menangis, dan ada cairan hitam keluar. Pak Budi mengerutkan kening. Loker nomor 203? Ah, itu loker tua, Nak.
Sudah bertahan-tahan tidak dipakai dan selalu terkunci. Kuncinya sudah hilang sejak lama itu. Loker tempat dulu siswi bernama Rina ditemukan meninggal karena terjebak saat jam pulang sekolah. Dia dikunci temannya untuk bercanda. Tapi tidak ada yang tahu kuncinya hilang. Dan dia tidak bisa keluar. Andi dan Dini saling pandang. Mata mereka terbelalak ketakutan. Keesokan harinya, saat matahari bersinar cerah, Andi dan Dini memberanikan diri kembali ke lantai 2. Mereka berdiri di depan loker nomor ke-203. Loker itu terlihat normal. Tidak ada cairan hitam, tidak ada lekukan di pintu besinya. Namun, saat Andi hendak pergi, matanya menangkap sesuatu yang menempel di sela-sela antara pintu loker dan bingkainya. Itu adalah selembar kertas memo kecil yang basah. Tapi tadi kami dengar. Dini tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Pak Budi tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Sudahlah. Mungkin kalian hanya kelelahan. Ayo, cepat pulang. Sudah malam. Mereka berdua bergegas keluar gerbang. Tidak berani melihat kembali ke gedung sekolah yang diselimuti kegelapan dan hujan. Andi mengambilnya dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu hanya ada satu tulisan yang ditulis dengan tulisan tangan rapi seorang gadis. Aku masih kedinginan. Imam mengusap peluh di dahinya. Debu pabrik masih melekat. Bahkan setelah ia mandi dan berganti pakaian. Sebagai pekerja pabrik yang baru dipindah tugaskan, kosan kecil di pinggiran kota ini adalah pilihan paling realistis. Kosan Mawar Lestari namanya meskipun tidak ada mawar. Dan entah apa yang lestari di tempat sepi dan tua ini. Imam 25 tahun, pekerja pabrik baru, menempati kamar nomor 3 yang terletak di paling ujung dan jarang disewa. Karena konon bau apek. Malam itu, Jumat Kliwon, udara terasa lebih dingin dan berat dari biasanya. Awal keanehan, setelah Isya, Imam merebahkan diri. Baru 5 menit matanya terpejam, ia mendengar suara. Krik. Suara itu datang dari kamar sebelah. Kamar kosong nomor ke-4, terdengar seperti kursi kayu yang diseret. Meskipun ia yakin kamar itu kosong, Imam mencoba mengabaikannya. Mungkin penghuni lain tiba-tiba. Suara itu berganti. Bukan lagi seretan, melainkan sebuah tangisan panjang, mendayu, dan serak seolah menahan rasa sakit tak terperi. Tangisan itu memenuhi koridor kosan, terasa sangat dekat. Imam merinding. Ia membuka matanya dan melihat ke jendela. Di luar, tidak ada apa-apa kecuali pohon mangga tua yang bergoyang pelan. Kedatangan tamu pertama, kuntilanak tiba-tiba. Suara tangisan itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening mencekam. Tok, 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 ketukan pelan dan ragu. Imam menahan napas. Ia tahu, tidak mungkin ada orang bertamu tengah malam dengan suara tangisan seperti itu. Tok, tok, tok. Imam teringat pesan dari penghuni kos lama. Jika ada yang mengetuk di atas jam 12, jangan pernah dibuka. Apalagi jika baunya wangi melati. Kamar Imam tiba-tiba dipenuhi aroma melati yang sangat pekat dan menusuk hidung. Seolah ribuan bunga mekar sekaligus. Imam menutup mulutnya, mencoba tidak batuk. Dari celah sempit di atas pintu, ia melihat sesuatu. Ujung kain putih panjang yang menjuntai. Perlahan, kain itu bergerak ke atas. Dan muncullah sepasang rambut hitam panjang yang basah dan berantakan. Lalu, terdengar bisikan, suaranya halus, namun berhasil membuat jantung Imam seolah berhenti berdetak. Maam, tolong bukakan pintunya. Aku ingin masuk. Bulu kuduk Imam tegak. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Kuntilanak, sosok dengan pakaian putih kusam, dan tatapan mata kosong yang tak terlihat dari balik pintu. Imam meremas bantalnya, memejamkan mata, dan membaca doa yang ia hafal. Ia bertahan. Tidak bergerak sedikit pun seolah bernapas saja bisa membunuhnya. Tiba-tiba, bisikan itu berganti menjadi sebuah kekeh tawa yang melengking. Dan semakin keras, tawa itu terdengar persis di telinga Imam. Seolah kuntilanak itu sudah berada di dalam kamar. Kriing, suara tawa itu lenyap. Digantikan oleh suara lonceng sepeda yang berdering cepat.
seolah ada anak kecil berlarian. Aroma melati pun menghilang. Imam membuka mata. Ia selamat untuk sementara. Teror kedua. Pocong. Imam bangkit, mengambil air minum, dan mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk begadang sampai subuh. Saat ia sedang mondar-mandir, matanya tak sengaja menangkap bayangan di luar jendela. Sebuah bayangan putih, gempal, dan memantul-mantul secara tidak wajar. Bayangan itu mendekat, dan jantung Imam kembali berdentum. Itu adalah pocong, terbalut kain kafan lusuh, dengan ikatan tali di kepala dan kakinya. Wajahnya menghadap jendela Imam, matanya hitam cekung, dan kain kafannya berlumuran tanah. Pocong itu tidak bergerak cepat. Ia hanya melompat-lompat kecil di halaman kosan. Namun, yang membuat Imam membeku adalah saat pocong itu berhenti tepat di bawah jendelanya. Perlahan, pocong itu mengangkat tangan kanannya yang terbungkus kain, lalu menunjuk ke arah Imam di dalam kamar. Pocong itu tidak bersuara. Ia hanya menunjuk tiba-tiba. Terdengar suara gerusan batu dari arah koridor. Pocong itu menoleh, seolah menyadari ada orang lain. Dari ujung koridor yang gelap, muncul lagi satu pocong. Sosok kedua ini melompat lebih cepat, seolah sedang mengejar sesuatu. Pocong yang pertama menoleh ke arah jendela Imam lagi. Dan wajahnya yang seharusnya tanpa ekspresi terlihat seperti tersenyum lebar. Menampakkan jiji-jiji kuningnya, pocong pertama menjauh dari jendela, melompat ke koridor, dan bergabung dengan pocong kedua. Keduanya kini melompat ke arah yang sama, menuju belakang kosan. Imam tersentak ketika ia menyadari apa yang mereka kejar. Itu adalah bayangan hitam kecil yang berlari di koridor. Saat bayangan hitam itu melewati kamarnya, Imam bisa melihatnya sekilas. Seorang anak kecil, tanpa wajah, yang hanya mengenakan baju compang-camping. Pagi yang mencekam, pocong, dan bayangan anak kecil itu menghilang di balik dinding belakang. Kosan kembali hening, hanya menyisakan dingin dan sisa ketakutan yang merayap di kulit Imam. Imam terduduk di pojok kamar, badannya menggigil. Ia baru menyadari, ia tidak hanya tinggal sendiri di kosan itu. Ia tinggal bersama para penghuni lama yang tidak terlihat, namun nyata. Saat azan subuh berkumandang, Imam langsung membuka pintu dan berlari menuju masjid terdekat. Ia bersumpah, mulai hari ini, ia akan mencari kosan baru. Ia tidak sanggup menghabiskan satu malam Jumat Kliwon lagi di kamar nomor 3 kosan Mawar Lestari. Elsa mengamati jam dinding yang jarumnya terasa merangkak menuju pukul 1 dini hari. Ia adalah satu-satunya orang di lantai produksi utama pabrik baja Cakrabuana. Pabrik itu, dengan cerobong asap raksasa yang sudah lama mati, memiliki reputasi yang sama gelapnya dengan besi yang diolahnya. Sudah 5 tahun, Elsa bekerja di sana, dan ia sudah biasa dengan bunyi-bunyi aneh derit logam yang bergeser sendiri. Ketukan ritmis dari gudang kosong, dan bisikan yang kadang-kadang melintas di batas pendengaran. Malam itu berbeda. Udara terasa tebal dan berat. Lampu neon di atas kepala Elsa mulai berdenyut. Bukan sekadar berkedip. Saat ia berjalan melewati area rolling mill yang dingin, ia melihat jejak basah di lantai semen. Jejak itu tidak seperti air, tetapi lebih kental dan berwarna coklat kemerahan. Seolah-olah lumpur berkarat yang baru saja diinjak. Elsa berhenti. Jejak itu berasal dari arah ruang kontrol lama yang disegel, tempat di mana puluhan tahun lalu seorang mandor dikabarkan terjepit mesin hingga tewas mengenaskan. "Siapa di sana?" Elsa memanggil. Suaranya parau, hanya gema hampa yang menjawab. Ia memaksakan diri untuk melanjutkan tugasnya, memeriksa manometer tekanan uap. Saat ia menyentuh kenop logam, kenop itu terasa panas membara di bawah telapak tangannya. Ia menarik tangannya, dan di permukaan kenop itu, ia melihat sidik jari yang seperti tercetak dalam daging 3 guratan panjang dan hangus. Labirin bawah tanah. Tiba-tiba, sirena darurat tua di ujung lorong berbunyi keras, hanya sekali, memekakan telinga. Sirene itu seharusnya sudah mati total. Dalam kepanikan, Elsa melihat ke arah sumber suara. Di sana, pintu baja yang menuju terowongan servis
Bawah tanah area yang sudah dilarang dimasuki sejak lama terbuka sedikit, mengeluarkan embusan udara yang berbau sulfur dan besi hangus. Rasa penasaran yang fatal mendorongnya. Elsa mengambil senter beratnya dan melangkah ke dalam terowongan. Begitu kakinya menyentuh tangga besi, pintu baja di belakangnya menutup dengan benturan keras, mengunci dirinya di dalam kegelapan yang mencekik. Senter menyapu lorong sempit yang lembab. Dinding-dinding beton tampak retak dan ditumbuhi lumut hitam. Di setiap sudut, Elsa melihat tumpukan kain tua, seperti seragam kerja yang dibuang. Tetapi ketika ia sorot dengan senter, kain-kain itu tampak bergerak samar, seolah bernapas. Ia sampai di ruangan besar, yang dulunya mungkin adalah ruang penyimpanan cadangan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah lubang pembuangan tua yang sangat dalam. Dari lubang itu, Elsa mendengar suara. Itu bukan bisikan, melainkan suara gesekan logam pada tulang. Diselingi dengan bunyi menghirup napas yang basah dan berat. Penampakan mandor gantung, Elsa memegang senter erat-erat. Gemetar saat ia mengarahkan cahayanya ke langit-langit rendah, ia melihatnya bergantung dari pipa air yang berkarat. Sosok mandor tua. Tetapi ini bukan hantu biasa. Tubuhnya terpuntir dalam posisi yang tidak wajar. Kulitnya berwarna abu-abu gelap seperti abu dan matanya membelalak, kosong, menatap langsung ke arah Elsa. Sosok itu tidak bergerak, kecuali lidahnya yang menjulur panjang, meneteskan cairan gelap ke lantai. Saat Elsa hendak lari, ia merasakan tarikan kuat pada seragam kerjanya. Dari belakang, sebuah tangan hitam, kotor, dan panas, seperti arang, mencengkeram bahunya. "Kau mencari siapa, nak?" Suara itu sangat dekat, bergetar, dan seperti pasir yang bergesekan. Elsa memejamkan mata dan berteriak sekeras-kerasnya. Ia meronta dan berhasil lolos. Saat senternya terjatuh, ia hanya sempat melihat sekilas wajah di belakangnya. Wajah yang separuh hancur, dengan gigi-gigi tumpul yang tersenyum lebar. Ia berlari tanpa arah di lorong-lorong bawah tanah. Setiap langkahnya diikuti oleh suara langkah kaki basah yang mengejarnya. Ia mendengar suara besi tua di dinding terowongan berderit, membentuk kata-kata. "Kami terkunci di sini." Pengecoran terakhir. Sampai di ujung terowongan, ia menemukan sebuah tangga yang menuju kembali ke lantai produksi. Ia menaikinya dengan seisi sisa kekuatannya. Terhuyung-huyung kembali ke area pengecoran. Saat ia sampai, ia disambut oleh pemandangan yang tak masuk akal. Semua mesin peleburan, pengecoran, conveyor belt berjalan dengan kecepatan penuh, mengeluarkan asap dan percikan api, seolah-olah ratusan pekerja sedang beroperasi. Padahal tidak ada seorang pun. Di tengah hiruk-pikuk mesin yang bising, berdiri boneka kain tua yang pernah ia lihat. Boneka itu sekarang tidak diam. Ia duduk di kursi operator, dengan kepala mendongak, memperlihatkan dua mata kancing yang bersinar merah redup. Boneka itu mengangkat tangan kainnya yang compang-camping, dan semua suara mesin mendadak terdiam total. Keheningan yang tiba-tiba itu jauh lebih menakutkan daripada suara bising tadi. Boneka itu menunjuk ke arah Elsa. Lalu, dari setiap mesin, dari setiap bayangan, muncul puluhan bayangan hitam yang berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang berlumuran oli. Semuanya dengan tatapan kosong dan perlahan mengepung Elsa. "Kau tidak bisa pergi." Boneka itu berbicara. Suaranya adalah gabungan dari semua bisikan yang pernah didengar Elsa. Pengepungan semakin rapat. Elsa mencoba mundur, tetapi kakinya sudah menyentuh bibir wadah peleburan yang masih memancarkan panas. Ia terpojok. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah tangan kurus dan dingin dari belakang menarik rambutnya hingga kepalanya mendongak. Di depannya, bayangan-bayangan itu mulai mendekat, seolah-olah mereka akan menyerapnya ke dalam kegelapan mereka. Teriakan Elsa tertelan oleh suara mesin. Peleburan yang tiba-tiba menyala kembali, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Keesokan paginya, yang ditemukan hanyalah topi keras milik Elsa, tergeletak di samping wadah peleburan. Dengan 3 guratan hangus di permukaannya mirip sidik jari yang ia lihat di manometer.
Elsa menghilang tanpa jejak. Dan pabrik itu, seolah tak pernah terjadi apa-apa, kembali diselimuti keheningan, menunggu korban shift malam berikutnya. Yayan 30 tahun, bukanlah seorang pengojek online biasa. Ia adalah veteran jalanan ibu kota yang memilih bekerja di jam-jam paling sunyi, dari pukul 10 malam hingga azan subuh. Bukan karena tarifnya lebih tinggi, melainkan karena ia memiliki kemampuan yang tak disadari, sebuah sensitivitas yang menarik perhatian hal-hal yang tidak seharusnya terlihat. Yayan menyebutnya getaran malam. Motor bebeknya, yang ia juluki si kuda besi, telah menjadi saksi bisu ribuan kilometer jalanan. Dari gang sempit yang gelap gulita hingga jalan protokol yang remang-remang. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk malam itu. Malam yang mengubah getaran malam menjadi teror abadi. Babak 1. Orderan fiktif dan aroma kembang 7 rupa. Malam itu jam 1:17 WIB. Jakarta terasa dingin dan mencekam. Setelah guyuran hujan deras, Yayan sedang ngetem di bawah jembatan layang yang sepi. Menyeruput kopi sisa sambil memandangi layar ponselnya yang redup. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk Gorit. Rute cukup jauh, sekitar 25 km dari posisinya, menuju suatu tempat yang asing. Jalan Pucuk Beringin nomor 13, dekat TPU kuno, Cipta Rasa. Nama pengorder, Nona Lebar. Rating, belum ada. Yayan mengernyit. TPU kuno Cipta Rasa adalah tempat yang dihindari semua pengemudi. Bahkan, di siang hari, letaknya jauh di pinggiran kota, di balik hutan beton, yang belum tersentuh pembangunan. Sebuah mitos lokal mengatakan, kuburan itu adalah tempat peristirahatan terakhir para bangsawan zaman kolonial, dan arwah mereka tidak suka diganggu. Awalnya ia ingin membatalkan, namun ia ingat uang sewa kontrakan yang harus dibayar lusa. Ia pun menekan tombol ambil pesanan. Lokasi pickup Nona Lebar berada di depan sebuah rumah tua bergaya Belanda di kawasan elit yang sudah lama ditinggalkan. Pagar besi berkarat dan tanaman rambat liar menutupi hampir seluruh bangunan. Lampu jalan di depan rumah itu mati, menambah suasana seram. Ketika Yayan tiba, ia melihat seorang wanita berdiri di balik pagar. Penampilannya aneh. Ia mengenakan kebaya hijau kuno dan kain batik gelap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya sangat pucat, seperti tidak pernah tersentuh sinar matahari, dan ia tidak membawa tas. Yang paling mencolok, dari tubuh wanita itu tercium aroma yang sangat pekat. Campuran melati, kenanga, dan kamboja kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk ritual. "Selamat malam, Mbak." Dengan Nona Lebar, tanya Yayan. Berusaha profesional meskipun bulu kuduknya sudah berdiri. Wanita itu hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Matanya besar, gelap, dan tatapannya kosong. "Mau ke TPU kuno Cipta Rasa?" "Ya, jauh loh Mbak." "Apa benar di sana alamatnya?" "Jalan saja Mas." Suara Nona Lebar terdengar seperti bisikan tertahan, sangat dingin, dan tidak ramah. "Saya sudah tahu jalannya." Yayan memberikan helm, yang diterima tanpa senyum. Saat Nona Lebar naik ke boncengan, Yayan merasakan keanehan yang luar biasa. Motornya terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Seolah-olah yang memboncengnya bukanlah seorang wanita kurus, melainkan sebuah beban padat, tak berbentuk. Babak 2 perjalanan sunyi dan lintasan yang berubah. Perjalanan dimulai. Yayan mengikuti rute di peta yang sebagian besar melalui jalanan yang semakin lama semakin sepi dan gelap. Di spion, ia sesekali melirik Nona Lebar. Tetapi wanita itu hanya duduk tegak, diam, tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan saat motor melewati lubang jalan, rambut sanggulnya tidak goyah sama sekali. Keanehan pertama yang fatal terjadi setelah 30 menit. Perjalanan, Yayan merasa ada yang salah dengan rutenya. Ia yakin seharusnya ia berbelok di pertigaan yang bercabang ke arah perumahan. Tetapi Nona Lebar menunjuk lurus ke sebuah jalan setapak yang ditutupi oleh rimbunnya pohon-pohon tua, tanpa lampu penerangan. "Masuk sini Mas," bisik Nona Lebar di telinga Yayan. Kali ini bisikannya terasa sedingin es,
Dan Yayan bersumpah ia mencium sedikit bau tanah basah dan lumut di antara aroma kembang. Tapi Mbak, ini sepertinya jalan pintas yang salah. GPS saya menunjukkan. Jalan saja, saya bilang. Saya tahu jalannya, potong Nona lebar, nadanya kini lebih tegas, tetapi tetap tanpa emosi. Yayan yang merasa terintimidasi dan juga terdesak waktu, akhirnya menuruti. Ia membelokkan si kuda besi ke jalan setapak yang sempit dan berpasir itu. Ranting-ranting pohon seperti mencakar ke arah mereka. Dan udara mendadak terasa jauh lebih pengap. Sekitar 10 menit di jalan itu, Yayan merasa motornya bergetar hebat. Ia melirik speedometria hanya bergerak sekitar 10 km jam. Tetapi rasanya seperti sudah melaju kencang selama berjam-jam. Ia melihat spion lagi. Kali ini, yang ia lihat bukan lagi wajah pucat, melainkan pantulan wajahnya sendiri di spion yang berembun. Dan di belakangnya, sebuah kabut putih tebal yang siololala menyelimuti boncengan. Namun tidak menyentuh dirinya. Motor ini terasa sangat berat. Sangat berat. Yayan menelan ludah. Ia mencoba menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Tetapi tangannya gemetar hebat. Mbak, kita sudah sampai mana? Jalanan ini tidak ada ujungnya. Tanya Yayan. Suaranya sedikit bergetar. Nona lebar menjawab. Sebentar lagi. Mas, putar saja di depan. Di bawah pohon beringin itu. Yayan melihat ke depan. Jalan setapak itu memang berakhir di depan sebuah pohon beringin raksasa. Pohon itu begitu besar, hingga bayangannya menutupi seluruh area, menciptakan kegelapan yang absolut. Di pangkal pohon itu ada semacam gapura batu kuno yang hampir roboh. Yayan tahu, itu adalah gerbang belakang TPU kuno Cipta Rasa. Babak 3 pengakuan yang membekukan. Yayan memberhentikan motor tepat di depan gapura batu. Mesin motornya tiba-tiba mati. Seolah-olah kehabisan napas. Seluruh tubuh Yayan terasa kaku. Sudah sampai, Mbak, kata Yayan, berusaha menjaga suaranya tetap normal. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia menunggu Nona lebar turun. Tidak ada pergerakan. Mbak, ini alamatnya sudah sampai. Silakan. Hening, Yayan memberanikan diri untuk melirik spion. Nona lebar masih duduk di sana, tetapi sekarang ia tidak lagi menghadap ke depan. Kepalanya menunduk, dan rambut panjang hitamnya tergerai menutupi wajah. Namun, Yayan melihat bayangan di spion yang paling menakutkan. Kain batiknya yang tadi tampak biasa, kini terlihat lusuh, robek di beberapa bagian, dan basah kuyup oleh tanah. Tiba-tiba, Nona lebar mengangkat kepalanya. Yayan tidak bisa berteriak. Ia tidak bisa bergerak. Di hadapannya, di spion, wajah Nona lebar sudah tidak lagi pucat. Wajah itu kini hitam, bengkak, dan membusuk. Mata besarnya yang gelap menatap Yayan dengan tatapan dendam yang kosong. Dan di antara bibirnya yang menghitam, ia melihat gigi yang tampak aneh. Terima kasih, Mas Yayan. Suara Nona lebar terdengar seperti desisan angin di lubang kubur. Lelah sekali menunggu ada yang mau mengantar. Yayan tersentak. Nona lebar tahu namanya. Padahal ia belum membuka aplikasi untuk menyelesaikan orderan. Si siapakah kamu? Yayan tergagap, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berusaha memutar kunci motor, tetapi tangannya mati rasa. Nona lebar mendekatkan wajahnya ke telinga Yayan, dan bisikannya kini adalah ratapan sedih yang menusuk, bercampur dengan bau anyir dan belerang. Saya sudah 3 hari dijemput di rumah itu. Mas, 3 hari lalu, saya kecelakaan motor, tepat di depan rumah itu. Tidak ada yang mau menolong. Semua pengemudi online yang mengambil pesanan saya selalu membatalkannya di tengah jalan. Mereka takut Nona lebar menghela napas yang berbau busuk. Tapi, kamu beda, Mas Yayan. Kamu tidak membatalkan. Kamu sangat butuh uang untuk kontrakan, bukan? Yayan merasa seperti dihantam palu godam. Nona lebar tahu detail pribadinya yang paling sensitif. Nona lebar mulai turun dari boncengan. Gerakannya sangat lambat. Seperti boneka kayu yang digerakkan dengan benang
yang sudah rapuh. Yayan akhirnya berhasil memutar kunci motor, tetapi si kuda besi tetap diam membisu. Saat Nona Lebar berdiri di samping motor, tingginya jauh melampaui Yayan. Sanggul di kepalanya terlepas, dan rambut panjangnya yang basah terurai hingga menyentuh tanah. Dari balik kain kebaya yang robek, Yayan melihat kakinya tidak menapak. Hanya ujung-ujung jari kakinya yang hitam menyentuh pasir. Nona Lebar mengeluarkan selembar uang lusuh dari balik kebaya. Uang itu tampak kuning, kotor, dan berbau tanah. "Ini ongkosnya, Mas," katanya. Dengan senyum yang membuat wajahnya yang busuk semakin mengerikan. "Ambil dan kamu bebas. Anggap ini pesanan terakhirmu malam ini." Yayan hanya bisa mengulurkan tangan yang gemetar. Saat jari Nona Lebar menyentuh kulitnya, Yayan merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Seolah memegang bongkahan es, ia segera menarik uang itu dan memasukkannya ke saku jaketnya. Selamat tinggal, Mbak," bisik Yayan. Nona Lebar tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan perlahan menuju gerbang batu kuno. Setiap langkah yang ia ambil, rambutnya semakin memanjang, dan badannya semakin besar dan transparan. Saat ia mencapai gerbang, ia berbalik sekali lagi, dan kali ini wajahnya adalah tengkorak yang ditutupi oleh sisa-sisa kulit hitam. "Terima kasih, Mas Yayan." Suara itu menggema, bukan hanya di telinga Yayan, tetapi di dalam tempurung kepalanya. Dan kemudian, Nona Lebar menghilang di balik gerbang batu, seolah-olah terserap oleh kegelapan di dalamnya. Babak terakhir, jejak yang tak terhapuskan. Setelah Nona Lebar menghilang, motor Yayan tiba-tiba menyala dengan sekali starter. Yayan tidak berpikir dua kali. Ia memutar motornya dan melaju kencang, meninggalkan tempat terkutuk itu tanpa menoleh sedikit pun. Ia melaju di tengah malam. Napasnya tersengal-sengal. Air matanya bercampur keringat. Ia mengutuk dirinya sendiri karena mengambil orderan itu. Ia mengutuk dirinya karena butuh uang. Sesampainya di rumah kontrakan, ia segera mengunci pintu. Ia menyalakan semua lampu dan meminum air putih sebanyak-banyaknya. Ketika ia merogoh saku jaketnya untuk melihat uang dari Nona Lebar, ia terkejut. Uang itu ada di sana, tetapi bukan uang kertas. Yang ia pegang adalah selembar daun kering yang sudah usang dan rapuh. Dan di permukaan daun itu tertulis dengan tinta merah darah yang samar. "Lunas sampai jumpa lagi, Mas Yayan." Yayan menjerit, melempar daun itu ke lantai. Keesokan harinya, Yayan mencoba kembali bekerja, tetapi ia tidak bisa. Setiap kali ia melihat motornya, ia teringat beban berat yang ia bawa. Setiap kali ia mencium aroma melati, ia teringat wajah busuk Nona Lebar. Ia memutuskan untuk cuti, mencoba melupakan kejadian itu. Namun, teror tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, ketika ia tidur, ia mendengar bunyi ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Yayan terbangun. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip melalui celah tirai. Di luar, di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat sesosok bayangan hitam tinggi berdiri. Bayangan itu mengenakan kebaya hijau kuno. Bayangan itu mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya, ia memegang sebuah ponsel. Layar ponsel itu menyala. Di layar itu, Yayan melihat notifikasi aplikasi ojek online-nya sendiri. Orderan GoRide baru, nama pengorder, Nona Lebar, lokasi pickup tepat di depan jendela kamar Yayan. Tujuan, TPU, Kuno, Cipta Rasa. Dan di bawah nama Nona Lebar, Yayan melihat rating Nia yang baru, 5 bintang. Dengan komentar, "Pelayanan yang sangat memuaskan, Mas, tidak membatalkan. Tepat janji, saya akan selalu menggunakan jasa Anda. Hanya Anda. Sampai jumpa." Sejak malam itu, Yayan berhenti menjadi pengojek online. Si kuda besi hanya teronggok di sudut kontrakan. Tapi setiap malam, tepat pada jam 1:17 WIB, ia akan mendengar bunyi notifikasi samar dari ponselnya yang sudah ia matikan. Tit, tong, dan bunyi ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Yayan tahu, itu adalah Nona Lebar, hantu langganan setianya
yang kini selalu menunggunya untuk satu orderan abadi. Mengantar dari rumahnya menuju peristirahatan terakhirnya. Hanya Yayan yang bisa, dan Yayan harus melayani. Tamat awal mula dan senandung malam. Dadang bukanlah pria pemberani. Sejak lahir, ia adalah seorang bapak beranak dua dengan kumis tipis dan mata yang selalu tampak agak lelah seolah-olah ia sudah tahu betapa beratnya dunia ini. Pekerjaannya, sopir ambulans di RSUD Bakti Sejati, sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota yang konon dibangun di atas bekas pekuburan massal era kolonial. Ambulansnya, si tua unit 03, adalah perpanjangan tangannya. Cat putihnya sudah memudar, dan setiap lekukannya menyimpan ribuan cerita, mulai dari kelahiran darurat hingga sakratul maut yang tak terhindarkan. Awalnya, pekerjaan ini biasa saja, hanya soal kecepatan, kemacetan, dan bau disinfektan. Sampai suatu malam, sekitar pukul 2, malam Rabu Kliwon, Dadang mendapat panggilan. Panggilan kecelakaan tunggal di Jalan Bunga Mayat KM ke-13. Korban terjepit. Perlu evakuasi cepat. Jalan Bunga Mayat adalah julukan lokal untuk jalanan yang terkenal angker. Pepohonan rindang di sana menutupi cahaya bulan, menciptakan terowongan kegelapan abadi. Dadang menelan ludah. Ia dan perawat jaga malam, seorang pemuda bernama Tio, bergegas. Saat tiba, suasana sudah hening. Terlalu hening. Sebuah mobil ringsek terperosok ke parit. Pengemudinya terjepit. Yang aneh, tidak ada darah. Sama sekali. Ini aneh, Bang. Korbannya utuh, bisik Tio sambil menyalakan senter. Ketika mereka berhasil mengeluarkan korban, seorang wanita muda dengan gaun putih yang kompang camping, Dadang merasakan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Wanita itu membuka matanya. Matanya hitam pekat, bukan pupil, tapi seluruh bola mata. "Jangan bawa aku kembali." Suaranya serak, seperti pasir yang diaduk. Tiba-tiba, dari arah semak-semak, terdengar suara tawa perempuan yang melengking. Tio menjerit, menjatuhkan senter. Dadang, dengan keringat dingin membanjiri punggungnya, menarik Tio dan membaringkan wanita itu di ambulan. Dalam perjalanan kembali, di kaca spion belakang, Dadang melihat wanita itu duduk tegak di tandu. Ia tersenyum, menampilkan deretan gigi yang terlalu panjang dan tajam. "Kita sudah terlambat, Dadang. Dia sudah ikut," bisiknya. Tepat saat ambulans melewati gerbang rumah sakit, Dadang menoleh. Wanita itu sudah tidak ada. Tandunya kosong. Sabuk pengaman terlepas rapi. Sejak malam itu, Dadang tidak pernah lagi merasa sendirian di unit 03. Dua penumpang tak terlihat. Kejadian-kejadian aneh semakin intens. Dadang mulai mendengar suara isak tangis pelan dari bagian belakang. Meskipun ia sedang sendirian, bau anyir darah yang samar. Padahal, ia baru selesai membersihkan ambulans dengan disinfektan kuat. Paling mengerikan, terkadang ia melihat jejak tangan kecil yang kabur di embun jendela, tepat di bagian jenazah. Suatu subuh, saat menunggu giliran di pos jaga, Dadang tertidur sebentar. Ia terbangun karena mendengar suara tombol radio ambulans diputar sendiri. "KKK, KKK." Radio itu berhenti di frekuensi statis. Namun, dari suara desisan putih itu muncul suara yang jelas. Seorang anak kecil sedang mengeja namanya. DANG. Dadang tersentak. Ia melihat ke belakang. Di kursi perawat, ada sosok kecil berlumuran lumpur yang menatapnya. Sosok itu tidak punya mata. Hanya dua lubang hitam yang menghisap cahaya. Dadang membanting pintu dan lari mencari satpam. Ketika kembali, sosok itu hilang, tetapi di dashboard, ada 3 buah kelereng tua yang basah. Ia tahu, hantu bocah itu adalah korban kecelakaan tabrak lari yang dulu pernah ia bawa, yang meninggal dalam perjalanan. Bocah itu kini menjadikan ambulansnya sebagai rumah. 3 malam puncak di bangsal tua. Ketakutan Dadang mencapai puncaknya pada malam Jumat Kliwon. Rumah sakit mendapat telepon darurat dari sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Dulunya adalah rumah sakit jiwa terbengkalai. Panggilan, ada yang berteriak-teriak di bangsal mawar.
Bangsal lama, rumah sakit jiwa, terbengkalai. Mungkin ada yang masih hidup atau terjebak. Dadang tahu ini adalah jebakan. Tidak ada yang waras mau masuk ke sana. Tapi ia profesional. Ia membawa unit 03, ditemani DR. Rini, seorang dokter muda yang skeptis. Ketika mereka sampai, gerbang besi tua itu sudah terbuka separuh, seolah mengundang. Saat memasuki halaman, alih-alih suara teriakan, mereka disambut keheningan total yang mematikan. Ini aneh. Dadang, teleponnya datang dari sini. Sumbernya terdaftar di sini, kata DR. Rini memeriksa ponselnya. Mereka memutuskan untuk masuk ke bangsal mawar. Di dalam, suasananya adalah perpaduan antara debu tebal dan hawa dingin yang menusuk tulang. Di sepanjang koridor, kursi roda tua tampak berserakan. Dan di setiap tembok ada coretan-coretan kuno yang menggambarkan ritual dan wajah-wajah tersiksa saat mereka melangkah. Pintu-pintu kamar di koridor mulai tertutup satu persatu dengan suara debam yang berirama. Semakin cepat, semakin cepat. Duk, duk, duk. DR. Rini panik. Lari. Dadang, ini tidak benar. Ketika mereka berbalik, di ujung koridor, berdiri sosok perawat tinggi, kurus, dengan seragam putih kusam. Wajahnya ditutupi oleh kain kasa berlumuran darah yang sudah menghitam. Dan ia memegang pisau bedah berkarat yang panjang. Perawat itu tidak berjalan. Ia meluncur secepat angin dengan kaki yang tidak menyentuh lantai. Dari balik kain kasa, terdengar suara napas Torengengga yang memohon. Berikan aku jantungku. Tolong, jantungku, Dadang, dan DR. Rini lari tunggang langgang keluar dari bangsal. Mereka berlari ke arah ambulans. Di tengah halaman, Dadang merasakan kakinya tersangkut. Ia jatuh. Ketika mendongak, di depannya ada sosok-sosok pasien jiwa yang pucat, tanpa ekspresi. Berdiri melingkar, mengelilingi unit 03. Mereka semua menunjuk ke arahnya. Dan yang paling mengerikan, Dadang melihat di kursi pengemudi ambulansnya, sosok wanita dari Jalan Bunga Mayat sedang duduk. Tersenyum sinis. 4 keputusan akhir. Dadang bangkit, mengabaikan rasa sakit di lututnya. Ia tahu, dia harus melawan ketakutan yang telah lama menguasai tempatnya. Ia mengambil kunci ambulans, berteriak sekencang-kencangnya, ambulans ini untuk menolong orang. Kalian tidak punya tempat di sini. Ia berlari ke arah unit 03. Tepat ketika ia berhasil meraih pintu kemudi, sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Tangan yang baunya seperti formalin dan tanah basah. Itu adalah tangan sang perawat. Dadang mengayunkan siku ke belakang dan melompat masuk. Ia tancap gas. Siren ambulans merongrong, memecah malam, seolah-olah unit 03 sendiri sedang berteriak kesakitan. Saat ambulans melaju kencang, Dadang melihat ke kaca spion samping. Di sana, tangan-tangan pucat mencoba menggapai dari belakang, dari dalam bangsal mawar, dari pohon-pohon, bahkan dari dalam kabin belakang ambulans. Tiba-tiba, kaca depan retak membentuk pola sarang laba-laba. Dan suara wanita di Jalan Bunga Mayat berbisik tepat di telinganya. Kau takkan pernah bebas, Dadang. Kau adalah supir kami sekarang. Dadang tidak berhenti. Ia terus menekan gas, membawa DR Rini yang sudah pingsan, dan ketakutan yang kini menjadi teman sejalan di setiap sudut ambulansnya. Ketika mencapai gerbang rumah sakit, Dadang ambruk ke setir. Ia selamat, tetapi ia tahu, ia telah membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman. Ia membawa pulang penumpang abadi yang bersemayam di unit 03. Sejak saat itu, setiap kali siren ambulans Dadang berbunyi di tengah malam, warga sekitar tidak hanya mendengar panggilan darurat. Mereka mendengar gema dari dunia lain, sebuah isyarat bahwa Dadang sedang menjalankan tugasnya, bukan hanya sebagai sopir ambulans, tetapi sebagai kurir bagi para arwah yang mencari tebengan terakhir, dan Dadang terus mengemudi. Karena begitulah pekerjaannya, ia adalah sopir ambulans di malam jahanam, N. Di jantung kota yang ramai, berdiri sebuah bangunan tua yang megah, diselimuti beyang-beyang masa lalu. Rumah sakit itu, yang dulunya merupakan
mercusuar penyembuhan, kini terbengkalai dan berhantu. Bisikan-bisikan keputusasaan dan penderitaan bergema di koridor-koridornya yang kosong. Ini adalah rumah sakit Blackwood, tempat di mana kegelapan berkuasa dan jiwa-jiwa yang gelisah berkeliaran. Kisah itu dimulai dengan sekelompok penyelidik paranormal yang berani. Dipimpin oleh seorang wanita bernama Sarah yang tertarik pada reputasi rumah sakit yang menakutkan itu. Berbekal kamera, perekam audio, dan meteran EMF, mereka memasuki gerbang yang berkarat, tidak menyadari teror yang menanti mereka ketika mereka melangkah masuk. Udara menjadi dingin, dan rasa berat mencengkeram dada mereka. Bau obat-obatan yang basi dan kematian yang membusuk memenuhi hidung mereka. Sebuah pengingat yang mengerikan akan penderitaan yang telah disaksikan dinding-dinding ini. Senter mereka menari-nari, melintasi dinding-dinding yang mengelupas dan peralatan medis yang rusak, melukiskan gambaran kehancuran yang mengerikan. Mereka menjelajah lebih dalam, ke dalam labirin koridor. Setiap langkah kaki bergema, seperti genderang, dalam keheningan yang menyesakkan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, bertomitama samar-samar. Lalu semakin keras, membentuk paduan suara ratapan dan erangan. Sarah merasakan sentuhan dingin di lehernya, meskipun tidak ada orang di sana. Kamera berkedip-kedip, merekam anomali yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ketika mereka mencapai bangsal anak-anak, suasana menjadi lebih mengerikan. Mainan-mainan berserakan di lantai, tertutup debu dan jaring laba-laba. Seolah-olah anak-anak itu telah direnggut secara tiba-tiba. Tiba-tiba, sebuah ayunan mulai berayun sendiri. Berderit pelan, di kegelapan, sebuah tawa yang dingin dan menyeramkan memenuhi ruangan, membuat rambut mereka merinding. Seorang anggota tim, Mark, berteriak ketika dia merasakan pukulan tak terlihat di punggungnya, membuatnya tersandung ke lantai. Jeritan kesakitan anak-anak bergema, bukan dari masa lalu, tetapi sioliola mereka ada di sana. Di samping mereka, menderita lagi. Sarah dan timnya mundur, ketakutan mencengkeram mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Rumah sakit itu hidup, dihuni oleh jiwa-jiwa yang gelisah dari mereka yang telah meninggal di dalam temboknya. Selamanya terperangkap di antara alam. Mereka berlari. Suara-suara dan penampakan hantu mengejar mereka. Ketika mereka akhirnya keluar dari gerbang, mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali ke rumah sakit Blackwood, sebuah tempat di mana batas antara hidup dan mati kabur, dan kengeriannya abadi. Sejak hari itu, rumah sakit yang angker itu tetap berdiri, sebuah pengingat akan masa lalu yang menghantui, menunggu jiwa-jiwa malang berikutnya yang berani memasuki kedalamannya. Kampung Cikalong adalah sebuah permukiman tua yang dikelilingi oleh sawah luas dan hutan jati yang rimbun. Kehidupan di sana berjalan lambat, damai, dan sangat kental dengan tradisi. Namun, kedamaian itu mulai terkoyak pada suatu malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Tokoh utama kita adalah Jaka, seorang pemuda desa berusia 20-an yang dikenal paling berani di antara teman-temannya. Sebuah keberanian yang segera akan diuji. Semua bermula dari kematian kakek Wiryo, sesepuh kampung yang dikenal sebagai orang paling pelit dan penuh perhitungan. Kakek Wiryo meninggal secara mendadak, konon karena serangan jantung saat sedang menghitung uang hasil panen. Anehnya, saat jenazah kakek Wiryo dimandikan, beberapa warga bersumpah melihat mata sang kakek terbuka dan menatap mereka dengan sorot kosong. Setelah pemakaman, warga kampung kembali ke rutinitas, mencoba melupakan kisah-kisah seram yang biasa mengiringi kematian mendadak. Namun, 3 hari setelah kakek Wiryo dikebumikan di pemakaman keramat di ujung kampung, teror itu dimulai. Kembalinya si pelit. Pada malam keempat setelah pemakaman, hujan turun sangat deras. Pak RT Sobirin, seorang pria paruh baya yang paling sering berurusan dengan kakek Wiryo, sedang menutup pintu rumahnya ketika ia mendengar suara aneh dari kebun belakang. Gedebak, gedebuk, cekikikan pelan yang parau. Awalnya, Pak RT mengira itu hanya kucing atau anjing. Namun, bau yang menusuk hidungnya bau tanah basah, bercampur aroma bunga kenanga, yang sangat menyengat membuat bulu kuduknya meremang. Ia mengintip dari lubang ventilasi,
Di bawah sorot lampu jalan yang rimang-rimang, ia melihatnya. Seonggok benda putih melompat-lompat kaku. Tubuhnya terikat erat oleh kain kafan kusam, bagian kepala miring karena ikatan pocong di atas kepalanya longgar, memperlihatkan wajah yang membengkak dan menghitam. Itu adalah pocong kakek Wiryo. Pocong itu melompat ke arah gudang Pak RT, tempat ia menyimpan bibit padi. Pak RT Sobirin tidak sempat berteriak. Ia langsung pingsan di tempat. Keesokan paginya, seluruh bibit padi di gudang Pak RT Sobirin berserakan. Dan anehnya, semua uang tunai yang tersimpan di bawah tumpukan padi telah hilang. Warga hanya bisa berbisik, pasti kakek Wiryo, semasa hidup ia sangat cinta harta. Mungkin ia kembali untuk mengambilnya. Ujian keberanian Jaka. Setelah insiden di rumah Pak RT, suasana kampung langsung mencekam. Setiap malam Jumat, warga menutup pintu rapat-rapat. Bahkan mengoleskan bawang putih di kusen jendela sebagai penolak bala. Listrik sering padam. Dan di saat itulah, suara lompatan kaku dan cekikikan serak sering terdengar. Jaka, si pemuda pemberani, merasa tertantang. Ia tidak percaya pada tahayul dan menganggap ini hanyalah ulah orang iseng yang memanfaatkan ketakutan warga. Kita tidak boleh kalah oleh hantu, kata Jaka kepada sahabatnya, Bimo, yang wajahnya sudah pucat. Kita harus cari tahu, kenapa pocong itu kembali, dan kenapa hanya uang yang hilang. Pada malam Jumat berikutnya, Jaka menyiapkan rencana. Ia membawa golok pusaka milik kakeknya dan sebuah lampu Petromax. Bimo, meski takut, akhirnya setuju menemani. Mereka bersembunyi di balik pohon beringin tua, di dekat perbatasan kampung, tempat pocong kakek Wiryo sering terlihat. Pukul 2 dini hari, keheningan terasa sangat berat. Tiba-tiba, suara yang mereka tunggu-tunggu memecah malam. Srik, srek, gedebah, pocong. Kakek Wiryo muncul, melompat dengan irama yang mengerikan. Kali ini, pocong itu menuju rumah Bu Ratih, pedagang emas yang terkenal kaya. Itu dia, bisik Jaka. Kita ikuti, tapi jangan sampai dekat. Mereka mengendap-endap. Pocong itu tiba di jendela Bu Ratih. Dan kemudian terjadi hal yang paling aneh. Ia tidak mendobrak pintu. Pocong itu hanya berdiri diam di jendela. Dan tiba-tiba, tangan kanannya yang terbalut kain kafan lusuh terangkat. Jaka dan Bimo melihat dengan jelas. 5 ikatan tali pocong di tangan kanan pocong itu sudah terlepas. Pocong itu menggunakan tangan bebasnya, yang kuku-kukunya menghitam dan memanjang, untuk mencungkil jendela kayu. Ia menyelinap masuk. Jaka dan Bimo menunggu. Setelah 15 menit, pocong itu melompat keluar lagi. Di tangan kanannya, yang sudah bebas, kini terlihat genggaman erat beberapa lembar uang kertas kuno. Ini bukan hantu biasa. Bim, ujar Jaka. Keringat dingin membasahi punggungnya. Hantu tidak mungkin bisa melepaskan tali pocongnya sendiri. Dan kenapa dia hanya mengambil uang kuno? Bukan perhiasan Bu Ratih. Membuka rahasia tali pocong. Jaka sadar bahwa untuk menghentikan teror ini, ia harus mengalahkan pocong itu secara langsung, atau lebih tepatnya, mengurai misteri kematian kakek Wiryo. Jaka mendatangi Mbah Slamet, juru kunci pemakaman dan orang tertua di Cikalong. Mbah Slamet adalah satu-satunya orang yang tahu selek balok kain kafan. Mbah, kenapa kakek Wiryo menjadi pocong? Dan kenapa dia bisa melepaskan ikatannya? Tanya Jaka. Lugas. Mbah Slamet menghela napas panjang. Nak Jaka, pocong itu kembali karena 2 alasan. Urusan dunia yang belum selesai dan tali kafan yang tidak sempurna. Mbah Slamet kemudian menceritakan detail pemakaman kakek Wiryo. Ikatan uang. Kakek Wiryo meminta sebelum meninggal agar seluruh uangnya diselipkan di bawah bantalnya. Namun, anak-anaknya menolak. Mungkin arwahnya gentayangan untuk mengambil harta yang ia rasa miliknya. Tali pocong. Tali pocong yang mengikat kakek Wiryo seharusnya berjumlah 5 ikatan sempurna di tubuh dan 3 ikatan di bagian kepala, tangan, dan kaki. Namun, karena terburu-buru dan panik,
Seorang penggali kubur lupa mengikat tali di tangan kanan kakek Wiryo dengan kuat. Ikatan itu hanya diikat longgar, yang memungkinkan sang pocong, yang arwahnya masih terikat nafsu dunia, untuk melepaskan ikatan itu saat ia beraksi. Jika tali pocong tidak sempurna, arwahnya tidak bisa tenang, nak. Ia terimbang-ambing antara dunia dan alam baka. Dan karena nafsu uangnya kuat, ia kembali sebagai pocong pencuri. Jelas Mbah Slamet, penangkapan dan penyempurnaan. Jaka tahu apa yang harus ia lakukan. Dia harus mengikat kembali tali pocong kakek Wiryo dan mengikatnya dengan sempurna. Malam Jumat Kliwon yang ketiga, Jaka, Bimo, dan Mbah Slamet pergi ke pemakaman keramat. Mbah Slamet membawa 3 bilah bambu kuning, garam kasar, dan seutas tali kafan baru yang sudah didoakan. Mereka menunggu di dekat kuburan kakek Wiryo. Pukul 3 pagi, tanah di atas makam kakek Wiryo mulai bergetar. Sebuah gundukan tanah perlahan terangkat, dan muncullah pocong kakek Wiryo. Wajahnya yang busuk menatap Jaka dengan mata merah menyala. Dollar, HU, hook, harta, harta. Suara paro pocong itu terdengar seperti geraman. Pocong itu melompat ke arah Jaka. Jaka tidak gentar. Ia menyabetkan goloknya ke udara, bukan untuk menyerang, tapi untuk memecah fokus pocong. Sementara pocong itu teralihkan, Mbah Slamet dengan cepat melemparkan garam kasar ke arah tubuh pocong. Ketika garam itu mengenai kain kafan, pocong itu menjerit kesakitan dan terdiam di tempat. "Cepat, ikat tangannya!" perintah Mbah Slamet. Jaka melihat celah itu. Ia berlari mendekat. Pocong itu mencoba melawan, tapi tubuhnya kaku dan terikat oleh garam. Jaka dengan cekatan mengambil tali kafan baru dan mengikat erat pergelangan tangan kanan pocong kakek Wiryo. Dia membuat simpul mati yang sempurna. Setelah ikatan itu selesai, seketika tubuh pocong kakek Wiryo lunglai. Matanya yang merah padam, dan seluruh tubuhnya jatuh kembali ke tanah. Bau busuk dan kenanga menghilang seketika, digantikan oleh aroma tanah yang damai. Mbah Slamet segera menancapkan 3 bilah bambu kuning di atas kuburan kakek Wiryo sebagai penanda dan pengunci arwah. "Sempurna," ujar Mbah Slamet lega. Kini tali-tali itu telah mengikatnya, dan arwahnya akan kembali ke tempatnya. Nafsu dunianya tidak akan bisa membawanya kembali lagi. Kedamaian yang kembali. Keesokan harinya, seluruh kampung Cikalong merasa lega. Tidak ada lagi laporan tentang uang yang hilang atau suara lompatan di malam hari. Harta-harta yang dicuri oleh pocong kakek Wiryo, anehnya, ditemukan kembali di dalam loce laci rumah korban. Tersusun rapi, Jaka tidak lagi disebut hanya sebagai pemberani, tapi sebagai pahlawan yang mengembalikan kedamaian kampung. Ia telah belajar bahwa hantu itu tidak hanya tentang takut, tapi tentang urusan yang belum selesai antara dunia manusia dan alam gaib. Kampung Cikalong kembali sunyi, ditemani hanya oleh suara jangkrik dan gemericik air sawah. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warga akan selalu mengingat kisah pocong kakek Wiryo, si hantu pelit yang kembali hanya karena urusan tali pocong dan cinta harta yang tidak sempat terputus.